Selama berabad-abad, teks-teks sejarah telah mencatat sejumlah besar ritual magis dan religius. Beberapa di antaranya telah dilestarikan dalam bentuk yang dimodifikasi, sementara yang lain hampir sepenuhnya hilang dalam perjalanan waktu. Ritual biasanya dirancang untuk memberi seseorang sesuatu yang kurang atau untuk memudahkan kehidupan sehari-hari. Penduduk asli Amerika misalnya, dikenal karena ritual mereka untuk meminta hujan yang dilakukan selama periode kekeringan. Suku Maya dan Aztec mempraktekkan ritual berdarah berdasarkan pengorbanan manusia untuk menenangkan para dewa dari surga dan untuk mendapatkan kelimpahan dan kemakmuran. Orang Jepang memiliki pendeta Yin Yang yang disebut Onmyoji, yang mempraktikkan sejumlah besar ritual sihir berdasarkan teknik Feng Shui yang dipinjam dari Tiongkok. Skandinavia meramalkan masa depan dalam rune, sementara orang Romawi mengorbankan hewan selama upacara yang didedikasikan untuk para dewa dan meramalkan masa depan sesuai dengan keadaan organ hewan-hewan ini. Dengan demikian, ritual sihir telah dikelompokkan menjadi ramalan, pemanggilan roh, kerasukan, nekromansi, dan banyak lainnya. Taumogenesis. Sihir mencoba menawarkan kepada manusia apa yang tidak dapat dia capai dengan cara alami. Tidak mengherankan jika banyak teks kuno tentang sihir mencoba memberikan solusi untuk membangkitkan orang-orang terkasih yang telah meninggal. Ada banyak ritual yang dipercaya dapat menghidupkan kembali orang mati. Dalam sihir, membangkitkan orang mati dipandang sebagai tindakan tidak wajar yang dapat memiliki konsekuensi serius. Jadi, bukan hanya teknik kebangkitan yang memenuhi halaman dari banyak buku sihir, tetapi juga konsekuensi dari ritual ini. Taumogenesis diyakini menjadi salah satu konsekuensi itu. Taumogenesis mengacu pada proses di mana iblis diyakini diciptakan melalui teknik kebangkitan. Hal ini berarti jika mantra kebangkitan digunakan, dua lubang dibuat dan dua entitas spiritual dapat memasuki dunia makhluk hidup. Salah satu entitas ini adalah roh makhluk yang akan dibangkitkan dan yang kedua, entitas yang bersifat iblis. Jika ada tepat satu lubang terbuka, sisa energi iblis dari dimensi lain dapat melekat pada entitas spiritual yang dipanggil untuk menyeberang ke dunia makhluk hidup untuk dibangkitkan. Saat mencapai dunia kehidupan, energi iblis sisa dapat menghasilkan penciptaan iblis baru. Setelah mantra kebangkitan selesai, dua entitas yang telah menyeberang dikatakan terhubung pada tingkat keberadaan. Sehingga jika individu yang dibangkitkan mati, maka iblis baru juga menghilang. Selain itu, diyakini bahwa keberadaan iblis baru itu bersifat sementara, yang berarti bahwa iblis itu tidak akan ada lagi kecuali jika berhasil menjelma atau membunuh individu yang dibangkitkan untuk memutuskan hubungan. Karena mantra kebangkitan berurusan dengan mengubah tatanan alam dengan cara membatalkan kematian, maka taumogenesis dapat dilihat di sini sebagai konsekuensi alami yang ekstrim, atau sebagai hutang yang harus dibayar. Roh terhubung dengan bayangan. Di masa lalu diyakini bahwa bayangan makhluk hidup adalah bagian dari jiwanya. Dalam banyak bahasa, kata bayangan juga mengandung arti roh. Dengan demikian, banyak praktik dan ritual telah dikembangkan untuk mempengaruhi makhluk melalui bayangannya. Segala sesuatu yang terjadi pada bayangan seseorang dikatakan bisa dirasakan di tubuh fisik. Bayangan itu dilihat sebagai jiwa orang itu dalam manifestasinya yang hidup. Ketika bayangan tidak terlihat, jiwa itu telah mundur ke dalam tubuh untuk memasuki keadaan hibernasi sementara. Jika bayangan muncul kembali, diyakini bahwa jiwa keluar dari tubuh dan mendapatkan konsistensi. Dulu, diyakini bahwa roh dapat meninggalkan tubuh untuk waktu yang terbatas tanpa menyebabkan kematian individu. Tetapi pemisahan ini berbahaya. Jika seseorang campur tangan secara ajaib
orang itu bisa menangkap jiwa dan tanpa kembali ke tubuh, orang itu akan mati. Penyihir lain dapat memilih bekerja pada bayangan untuk mempengaruhi orang tertentu. Bertindak berdasarkan bayangan bisa berarti bertindak atas roh di dalam dan menentukan individu untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penyihir itu sejak awal, sambil berpikir itu adalah inisiatifnya sendiri. Mengikuti prinsip yang sama, beberapa suku Afrika percaya bahwa seseorang dapat dibunuh dengan melemparkan tombak ke bayangannya, dan mimpi dipandang sebagai ingatan yang tidak jelas tentang perjalanan roh di malam hari.